Channel kita agar kita bisa lebih berkarya lagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Rumah Ratasya. Kali ini kita akan membuat sebuah konten yang pastinya kalian sudah nantikan konten ini, yaitu makeover teras ya, dengan ukuran yang sangat minimalis, yaitu 3 x 2,5. Dan nantinya kami akan membahas dan mengupas tuntas detail perabotan atau resource yang kami gunakan dan tentunya harga-harganya. Untuk itu jangan pernah skip video ini karena akan sangat berguna bagi kalian. Itu aja, selamat menyaksikan. Oke, kali ini kita akan membahas terlebih dahulu bagaimana kondisi before dari teras yang akan kita renovasi ya. Bisa dilihat di atas sangat penuh dengan bercak lumut ya, karena kondisi hujan panas yang menerpa cat pasti akan berlumut. Dan ini kondisi dinding yang masih polos dan juga tanaman markisa yang sangat tidak rapi ya, karena sudah terlalu lebat. Nah, bisa dilihat ya, ini kondisi lumut. Jadi kalau kena hujan pastinya cat akan menggelembung dan lama-lama akan mengelupas seperti ini. Tanaman juga masih belum teratur karena kita menggunakan konsep vertical garden untuk mengatasi lahan yang super sempit ya. Nanti link videonya untuk bagaimana pembuatan taman vertikal ini akan kita lampirkan di atas. Nah, seperti inilah kondisi tanaman markisa yang sudah merambat terlalu banyak ya, atau semak. Oke, untuk bahan yang kita gunakan, yang pertama itu semen 2SA, keramik Roman dengan tipe interlock De Caravista 30x60, paku beton, benang 1 roll, dan pasir 1/4 losba. Jadi itu tadi bahannya. Kemudian alatnya cangkul, ember, palu atau sendok adukan, monster pas, kuas cat. Nantinya akan kita gunakan untuk menggunakan coating maksudnya. Nah, ini adalah contoh keramik De Caravista yang kita gunakan, yaitu dengan motif bata expose ya. Jadi ada yang putih dan ada yang original ya, seperti itu ya. Nah, ini contoh-contoh yang kita ambil dari websitenya Roman sendiri. Jadi memang dia itu tidak terlihat adanya sekat karena memang desainnya itu yang zigzag ya. Jadi untuk penempatannya, nah kalau bisa lihat ya, itu ada geriginya ya, atau ada segi yang tidak rata untuk menempel antara satu dengan ujungnya lainnya. Jadi kelihatannya nanti tidak ada sambungan, jadi seperti memang bata asli seperti itu. Nah, ini contoh-contoh yang sudah digunakan ya dari Roman itu sendiri. Tapi kita nanti akan menggunakan yang tipe naturalnya ya, yang seperti batanya. Nah, ini dia. Jadi yang pertama sekali memang pekerjaan awal itu adalah dibobok terlebih dahulu ya, seperti ini ya. Dilobangi untuk penempelan semennya sampai ke atas. Kemudian diberikan adukan seperti penempelan keramik. Memang agak sedikit beresiko untuk menempel keramik yang berat, lumayan berat secara vertikal seperti ini. Jadi dibutuhkan adukannya yang pas ya.
Ya mungkin untuk tukang sendiri pasti sudah mengetahui ya, untuk menempel vertikal seperti apa adukannya, untuk lantai seperti apa juga adukannya. Jadi kira-kira seperti ini, dan dibiarkan ada celah sedikit di ujungnya, nantinya akan dipotong atau, untuk penempelan yang sisinya yang masih berlubang ya, seperti ini ya. Dan ketika awal penempelan pastinya bata ini tidak kelihatan terang ya, pasti akan berdebu dan susah sekali untuk membersihkannya, dan nanti akan kita finishing dengan menggunakan coating. Nah, penempelannya sudah mulai sampai atas ya. Nah, sudah kelihatan batanya. Daripada kita menggunakan bata expose yang satuan cukup mahal harganya, jadi kita memutuskan untuk menggunakan keramik yang motifnya itu seperti bata expose. Nah, ini sudah selesai pemasangan keramik dan kemudian masuk ke tahap coatingnya. Jadi coating kita menggunakan cat propan ya, fiber coat ya. Jadi memang dia untuk sealer, jadi tidak ada warnanya, transparan. Harganya kalau di luaran sekitar 60.000 sampai 80.000. Nah, ini banyak sih ditemukan di toko-toko material. Nah, setelah dilakukan coating, jadi bata itu akan glossy ya, seperti kilat. Jadi kalau terlihat dari luar itu sangat bagus ya, lebih menonjol warnanya jadinya, karena kalau kena hujan juga tidak akan bercak, atau kalau biasa kan kalau semen expose kalau kena hujan dia putih, ada bercak-bercak putih. Nah, kalau dari coating gini mudah-mudahan sih lebih tahan lama. Nah, ini sudah di coating dan bisa kelihatan hasilnya, dan bolongannya juga sudah ditempel ya dengan potongan-potongan keramik sisa. Nah, jadi kalau kita lihat tempelannya tuh aciannya tidak kelihatan ya, penyatuan keramik antar keramik, karena memang motifnya yang zigzag tadi. Jadi kelihatan benar-benar seperti bata. Nah, kalau kita sandingkan dengan cat warna putih di sebelah kirinya, sangat serasi karena nutnya itu juga putih, dindingnya juga berwarna putih. Oke, kemudian langsung aja kita berikan aksesoris ya. Yang pertama sekali kita akan membuat seperti lemari sepatu ya, untuk aksesoris dan penempatannya. Dan ini kita buatkan dulu untuk aksesoris tanaman menggantungnya. Ini sunresta. Sunresta ini sebenarnya untuk dapur tapi bisa multifungsi juga, kita gunakan untuk gantung tanaman. Nah, ini yang saya bilang tadi, rak sepatu yang kita beli dari IKEA. Jadi selain fungsinya memang benar untuk sepatu, tapi karena modelnya yang minimalis, itu bisa sebagai aksesoris juga. Nah, ini kita coba rakit dulu. Cukup simpel sih, tinggal bor di kedua sisinya, tinggal menempelkan saja. Oke, sudah jadi rak sepatunya. Tinggal kita isi ya sepatu, ataupun bisa juga nanti perkakas atau peralatan, bebas, karena sifatnya sih dia storage begitu, cuma seperti laci aja, jadi tidak harus sepatu ya di dalam itu. Oke, kemudian yang atas, kebetulan sekali kita memang isi sepatu, mungkin seperti koran atau buku untuk santai bisa juga ditempatkan di situ. Nah, kemudian sunrestanya kita aplikasikan dengan tanaman menjalar ataupun tanaman palsu juga bisa, bebas ya, biar tidak kelihatan kosong aja, biar ada hijau-hijaunya. Di atas rak sepatu juga sebenarnya kita bisa tempatkan nanti tanaman. Itu selera ya, tergantung selera kalian, apakah mau polos begini di rak sepatunya, atau di atasnya bisa kita tempatkan bunga. Nah, kemudian di bawah kita tempatkan meja tamu.
kursinya juga kursi lipat yang sangat minimalis, dan warnanya kita memang ambil yang putih biar senada antara rak sepatu dengan dindingnya ya, karena kita mayoritas putih dan bata. Beginilah hasil dari renovasi kita dan beberapa sedikit sentuhan dari aksesoris yang kita pilih. Sendiri bisa dilipat, digeser. Jadi kenapa kita pilih kursi seperti ini, jadi biar gampang untuk perapiannya atau disimpan, sehingga kita bisa menggunakan lebih lebar lagi area teras ya. Kalau yang tidak bisa dilipat mungkin akan memakan tempat. Nah, seperti ini. Jadi bisa digeser sesuai dengan kemauan kalian. Karena kita tidak menggunakan rumput, jadi kita gunakan tanaman seadanya, yang penting menjuntai saja untuk mendapatkan efek hijaunya ya, efek freshnya saja. Jadi tanaman-tanaman yang ada saja yang kita tempatkan. Hai teman-teman, bagaimana hasil makeover teras kita dari awal sampai akhir tadi? Mudah-mudahan bisa menginspirasi ya. Dan nantinya di kolom deskripsi akan kami lampirkan detail dari produk-produk yang kita jadikan aksesoris, dan tentunya harga-harganya dan spesifikasinya. Untuk itu jangan lupa terus subscribe channel ini agar kami lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video yang lebih baik lagi nantinya. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe channel kita agar kita bisa lebih karya lagi. Jangan lupa di subscribe,